Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pekan ini ya kita akan belajar mengenai konsep daripada Laravel database tahap lanjut. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari terkait Laravel database yang dasar ya. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin kita belajar membuat migration dan kita membuat tabel ya melalui migration tersebut. Maka untuk pekan ini insya Allah akan sedikit berbeda karena kita tidak hanya main di migration tapi juga bermain di model. Oke, ini ya kemampuan yang akhir yang direncanakan adalah teman-teman mampu menerapkan konsep dasar manajemen database pada framework Laravel. Oke, sebelumnya bagaimana manajemen data itu ya? Teman-teman masih ingat belum? Manajemen data itu prinsipnya ada 4. Masih ingat nggak kira-kira teman-teman? Ada apa aja? Ada create, ada read, ada update, dan ada delete ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama terkait Eloquent ORM. Nah, ini ya. Oh iya, sebelumnya ada pun ya outline kita ya. Ada introduction, defining model, retrieving model, insert update model, dan deleting model. Nah, Eloquent ORM ya. ORM itu adalah Object Relational Mapper ya. Jadi itu ada singkatannya sebenarnya teman-teman. Included with Laravel provides a beautiful, simple, active record implementation for working with your database. Maksudnya di sini adalah ORM, Eloquent ORM itu adalah sebuah fitur yang jadi satu di dalam Laravel ya, yang mana memungkinkan teman-teman mengimplementasikan manajemen database teman-teman di dalam sebuah project Laravel itu dengan simple ya, simple dan sangat elegan. Nah, di sini maksudnya ORM tadi kan saya bilang bahwa ORM ini adalah third party yang termasuk di dalam Laravel. Tapi sebenarnya ORM ini juga bisa digunakan di luar Laravel teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau mengerjakan project menggunakan framework yang lain, misalnya CodeIgniter atau CI, Eloquent ORM ini juga bisa diimplementasikan di aplikasi yang berbasis framework CodeIgniter tersebut. Jadi tidak hanya di dalam Laravel, namun di Laravel ini sudah termasuk. Oke, nah di sini ada kata-kata active record. Nah, jadi active record itu sebenarnya ada konsep tersendiri teman-teman ya. Kita coba search ya. Active record pattern. Oh sorry, tidak ada internet. Oke, kita konekkan dulu ya teman-teman. Nah ini kita lihat yang dari Wikipedia aja dulu ya. Jadi kelihatan nggak ya? Nah ini, active record pattern is an approach to accessing data in a database. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah pendekatan untuk mengakses data di dalam database. Nah, jadi database, tabel di sebuah database atau view itu dibungkus ya, is wrapped, ini maksudnya dibungkus into a class. Jadi dia terbungkus di dalam sebuah kelas. Maka sebenarnya ketika teman-teman kemarin membuat sebuah migrasi atau migration itu kan teman-teman langsung disodorkan terhadap file migration yang kelas ya, bentuknya seperti kelas. Sehingga an object instance is tied to a single row in table. Jadi ketika Anda ingin memasukkan sebuah data ke dalam database, maka kita tidak perlu membuat insert into
insert into lagi, kan gitu ya. Karena fungsi insert into itu sudah terbungkus ke dalam sebuah kelas. Nah, nanti akan diinisiasi sehingga dia menjadikan objek. Nah, ketika objek ini jadi, maka kita tinggal menuliskan data apa saja yang ingin kita isi. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kembali lagi ya. Each database table has corresponding model which used to interact with the table. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap tabel itu memiliki corresponding model. Jadi satu tabel itu adalah terhubung dengan sebuah model. Nanti akan kita jelaskan di slide, insyaallah di slide berikutnya ya. Nah, model allow you to query for data in your table as well as insert new record into table. Kalau dulu pengalaman ketika saya membuat sebuah project, maka query itu saya taruh di model. Jadi nggak ditaruh di controller, nggak ditaruh bahkan di view ya, apalagi view. Maka query itu biasanya atau idealnya itu ditaruh di model. Nah, model. Nah, kalau di dalam Laravel itu models typically live in the app/model. Jadi teman-teman cari directory app, lalu cari model. Ya. Nah, ini kita simpen dulu ya. Jadi ada yang namanya app dan model. Ketika teman-teman lihat di sana itu sebenarnya ya tidak ada apa-apa ya, karena di sana masih belum kita buat modelnya. Nah, all eloquent model extend illuminate database eloquent model class. Jadi ketika kita membuat model itu selalu dia mengextend dari kelas ini, illuminate database eloquent model. Ya, kita nggak perlu memikir kenapa ini bisa terjadi, karena ini sudah bundling dengan ORM ya, eloquent ORM. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat model itu sendiri? Simple ya, teman-teman buka CLI, ketikkan komen ini php artisan make .2 model lalu nama model ya. Contohnya di sini adalah flight. PHP artisan make model flight. Teman-teman bisa sambil praktik juga ya. Nah, ketika nanti sudah dibuat model flight, Anda ketik enter, maka ada tulisannya model created successfully. Lalu di sini teman-teman cari, masih ingat ya, app/model. Nah, di sini akan ada flight.php. Ini seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat. Kalau teman-teman sudah buat, kita coba lihat sebuah model ya. Tadi kita sudah membuat model flight. Ya, ini adalah contohnya. Ya. Jadi ketika Anda membuat model, maka sudah tertulis ini. Ini sebagai by convention, artinya ya base praktisnya seperti ini. Jadi base modelnya seperti ini. Ya. Jadi kita coba lihat tadi ada use illuminate database eloquent model. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau bisa jangan dihapus ya teman-teman. Ya seperti itu. Lalu ada class flight extends model. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat object oriented programming, maka sebenarnya ada kelas yang namanya model. Kelasnya model di mana? Di sini. Karena kita pakai eloquent ORM, maka sebenarnya sudah ada kelas model di dalam directory ini ya. Okay, note that we did not tell eloquent which table to use for our flight model. Nah, jadi di sini kita pahami dulu ya. Note that we did not tell eloquent which table to use for our flight model. Jadi kita masih belum ngomong atau belum ngasih tahu terhadap tabel ya. Tabel mana yang ingin kita arahkan atau kita korespondensikan ke dalam model tersebut. Kita masih belum bicara itu teman-teman. Nah, maka kita arahkan seperti yang sebelah ini
Nah, ada namanya protected table my flights. Jadi model flight akan berkorespondensi dengan my flights once, maksudnya saat ketika kita menuliskan protected table my flights. Konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, Eloquent will also assume that each table has primary key, column name, ID. Ya. Jadi Eloquent itu juga mengasumsikan bahwa setiap tabel itu memiliki primary key yang bernama ID. Nah, tapi Anda bisa mendefinisikan bahwa primary key ini bisa di-override. Jadi, kalau misalkan teman-teman membuat tabel dengan migration itu kan ada ID ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, model ini ya, ketika tidak diarahkan, kita lihat di sini ada protected primary key flight ID. Kalau misalkan ini kasusnya ini sudah dibuat ya, kita tuliskan protected, maksudnya ini sudah dijalankan, maka dia akan mencari tabel yang memiliki kolom flight ID. Kalau misalkan tidak ditulis protected primary key flight ID, maka dia hanya mencari kolom ID. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ya error. Ya, seperti itu. Makanya kita harus menyesuaikan dengan tabel yang ada di dalam database. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk kompensasinya kita boleh mengoverride this convention. Ya, jadi seperti itu. Misalnya, kasus lain aja deh. Nggak usah flight ID, misalkan ID/flight. Ya, misalkan ID/flight. Di dalam database itu ada kolom, tabel yang memiliki kolom ID_flight. Nah, di situ kan tidak ada ID. Yang ada hanya ID_flight. Nah, kita override dulu dengan menuliskan protected primary key ID_flight. Maka secara otomatis Laravel modelnya akan mengarahkan ke dalam model itu akan mengarahkan atau memberitahu bahwa ini loh tabel ini primary key-nya kolom ini ID_flight. Jadi seperti itu ya. By default, Eloquent expects created at and updated at column to exist on your table. Jadi jangan lupa untuk memberikan timestamp. Ini kan timestamp ya. Jadi Eloquent expect created at and updated at column to exist your table. Jadi seperti itu. Tapi apakah bisa dihilangkan, Pak? Bisa saja ya. If you do not wish to have this column automatically managed by Eloquent, set the timestamp property on your model to false. Jadi seperti ini. Kalau Anda tidak mengharapkan atau tidak menginginkan adanya created at, updated at, maka kita bisa menuliskan public timestamp false. Seperti itu. Nah, ini ada rujukan ya, teman-teman bisa baca sendiri. Lalu retrieving model. Nah, ini. Once you have created a model and its associated database table, you are ready to start retrieving data from your database. Ya, jadi ketika Anda membuat model dan itu sudah terasosiasi atau terhubung atau terkorespondensi dengan tabel Anda, maka dia bisa atau siap digunakan untuk meretrieving data from your database ya. Nah, asumsikan bahwa setiap Eloquent model itu sebagai powerful query builder. Mungkin teman-teman sudah kita bahas ya terkait query builder di pekan kemarin, yang mana yang memungkinkan Anda to fluently query the database table associated with the model. Jadi query-nya seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya select from active, order by, name dash, take 10, get. Ini sudah nggak ada. Query model seperti itu sudah nggak ada, teman-teman. Jadi kita tinggal menuliskan ini. Ya.
Jadi seperti itu. Where active 1 order by name desk take 10 get ya. Setiap eloquent model serve as query builder, you may also add constraint to query and then use the get method to retrieve the result. Jangan lupa untuk menambahkan get untuk mengembalikan sebuah hasilnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Lalu insert. Nah ini, kalau kita belajar database, kita masih ingat dengan query insert into ya. Nah lalu di Laravel itu modelnya berbeda, walaupun sebenarnya konsepnya sama, mengisi database ya. Karena manajemen data itu tidak lepas dari 4 prinsip itu tadi. To create a new record in database, create a new model instance, set attribute on the model, then call the save method. Ya, oke, seperti ini. To create in the database, create a new model instance. Nah ini kita buat instansiasi. Instansiasi itu yang mana Pak? Instansiasi yang ini, flight, new flight, set attribute. Nah ini atributnya flight name, request name. Lalu call the save method. Kita tambahkan flight save method. Nah ketika kita menggunakan save method, a record will be insert into the database. Kalau misalkan nggak diisi bagaimana Pak? Nggak bisa, nggak akan insert ke dalam database ya. Lalu the created add and updated add timestamp will automatically be set when the save method is called. So there is no need to set them manually. Jadi ini misalkan kasusnya kalau Anda tidak mengubah properti timestampnya false ya. Jadi Anda tetap memasukkan timestamp ke dalam model Anda. Nah, dia kan otomatis ngeset waktu sesuai dengan yang ada di sistem Anda atau di laptop Anda atau di komputer Anda. Jadi Anda tidak perlu ngeset secara manual. Lalu ada update. Save method may also be used to update models that already exist in database. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin update, kan ada yang namanya, kalau kita di dalam database itu kan ada alter table. Itu ingin mengubah atau mengupdate sebuah nilai yang ada di dalam tabel tersebut ya. The save method may also be used to update model that already exist in database. Jadi kita lihat di sini ya, ada $flight app model flight find. Nah ini find one. Nah terus habis itu to update model you should retrieve it, set any attribute used to update and then call the save method again. Jadi Anda ketika Anda ingin membuat model, you should retrieve it, set any attributes used to update ya, then call the save method again. Lagi, the updated add timestamp will automatically be updated, so there is no need to manually set its value. Tanyanya sekarang updated add, created add-nya di mana Pak? Created add-nya adalah ketika Anda membuat data itu pertama kali. Jadi kalau update itu tidak akan berpengaruh untuk yang created add, yang berpengaruh hanyalah update add. Ya, kalau update add itu adalah perubahan yang paling baru. Artinya ketika data itu kosong, maka updated add-nya terisi, created add-nya terisi. Tapi kalau misalkan data itu sudah, tabel itu sudah ada datanya dan kita update, sebenarnya kan sudah ada datanya, lalu ada datanya, tapi berubah nilainya. Maka created add-nya tidak berubah, hanya updated add-nya yang berubah. The update method expects an array of column and value pair representing the column that should be updated.
Jadi update method expect an array of column and value pair representing the column that should be updated. Jadi dia mengharapkan, the update method expects an array. Jadi dia mengharapkan atau mengekspektasikan sebuah array yang mana itu terdiri dari kolom dan value pair representing the column that should be updated. Jadi seperti itu. Contohnya di mana Pak? Di sini. Lah, nih ya. Nih. Oke, deleting the model. Kita tadi sudah insert, kita tadi sudah update, kita coba delete data yang barusan kita masukkan ya. To delete a model, call the delete method or on a model instance. Nah, kita tinggal simply ya. Kalau tadi kan kita tetap tulis ini ya, flight app model flight find one ya. Lalu kita tetap tuliskan hal yang sama di sebelumnya, lalu kita yang diganti hanyalah flight delete ya. Kalau tadi ada propertinya, sekarang nggak ada propertinya karena tinggal di delete aja ya. Jadi flight method delete. However, namun if you know the primary key of the model, you may delete the model without explicitly retrieving it by calling the destroy method. Ya, jadi kalau Anda tahu primary key-nya, maka Anda boleh mendelete model tanpa menyebutkan ya, tanpa menyebutkan by calling the destroy method-nya seperti ini. Ya, ini kan ada app model flight destroy. Kalau ini kan find ya. Ini find kan mencari, kalau destroy, nah ini destroy yang memiliki ID 1. Lalu destroy yang memiliki ID 1, 2, 3, destroy yang memiliki ID 1, 2, 3 yang dibungkus ke dalam kurung array. Ini ceritanya kalau misalkan ada data di dalam data. Nah, seperti itu. Lalu ada collect. Destroy, collect 1, 2, 3. You can also run a delete statement on a set of models. Jadi deleted row kita bungkus ke dalam sebuah variabel. Ya, di mana aktif 0 delete. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini ya. Ini kan kayak di command line. Dan kita bisa membuat sebuah variabel ke dalam maksudnya function delete ke dalam sebuah variabel. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat. Saya memahami mungkin teman-teman belum ada gambaran karena kalau tadi kan hanya konsepnya saja, maka sekarang insya Allah teman-teman sebentar lagi teman-teman akan praktikum. Jadi semoga teman-teman sudah mendapatkan konsepnya dan teman-teman tinggal praktekkan ke dalam praktikum ya. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu doa memohon kemudahan. Baik, terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.